Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun rupiah, dan itu akan meningkat terus. Dan lagi, lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai BLT BBM sebesar 12,4 triliun rupiah yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan, dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan. Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600.000. Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2% dana transfer umum sebesar Rp2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan. Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya, saya minta Menteri SDM, Menteri Keuangan, dan Menteri Sosial untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kenaikan dari subsidi yang disediakan oleh anggaran pendapatan belanja. Jadi tadi telah disampaikan bahwa anggaran subsidi yang selama ini dalam Perpres 98 di mana pemerintah sudah menaikkan 3 kali lipat adalah dalam bentuk kenaikan subsidi untuk BBM dan LPG dari tadinya hanya 77,5 triliun ke 149,4 triliun rupiah.
Sedangkan untuk listrik dari 56,5 triliun naik ke 59,6 triliun rupiah, dan kompensasi untuk BBM dari 18,5 triliun menjadi 252,5 triliun rupiah, dan kompensasi untuk listrik naik dari 0 menjadi 41 triliun, sehingga total subsidi dan kompensasi untuk BBM, LPG, listrik itu mencapai 502,4 triliun. Angka 502,4 triliun dihitung berdasarkan rata-rata dari ICP yang bisa mencapai $105 per barel dengan kurs Rp14.700 per dolar Amerika, dan volume dari Pertalite yang diperkirakan akan mencapai 29 juta kiloliter, sedangkan volume dari solar bersubsidi adalah 17,44 juta kiloliter. Masyarakat saat ini bertanya karena harga minyak dalam sebulan terakhir agak mengalami penurunan. Kami terus melakukan penghitungan. Dengan harga minyak ICP yang turun ke $90 sekalipun, maka subsidi masih akan, atau harga rata-rata 1 tahun ICP itu masih di 98,8 atau hampir $99. Atau kalaupun harga minyak turun sampai di bawah 90, maka keseluruhan tahun rata-rata subsidi rata-rata ICP Indonesia masih di $97. Nah, dengan perhitungan ini, maka angka kenaikan subsidi yang waktu itu sudah disampaikan di media dari 502 triliun tetap akan naik, tidak menjadi 698 namun 653 triliun kalau harga ICP adalah rata-rata 99, yaitu tadi turun ke $90 sampai Desember. Sedangkan kalau harga ICP di 85 sampai Desember, maka kenaikan subsidi akan tetap yaitu 502 triliun menjadi 640 triliun. Ini adalah kenaikan 137 triliun atau 151 triliun tergantung dari harga ICP. Perkembangan dari ICP ini harus dan akan terus kita monitor karena memang suasana geopolitik dan suasana dari proyeksi ekonomi dunia masih akan sangat dinamis. Kami akan terus mengalokasikan subsidi bagi masyarakat tadi antara 591 apabila harga ICP-nya ada di 85 atau 605 triliun apabila harga ICP di 99. Apabila harga ICP di atas 100, maka total subsidi kepada masyarakat dalam bentuk BBM masih akan mencapai 649 triliun. Inilah yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, maka sebagian dari tadi belanja yang tadinya adalah untuk keseluruhan subsidi adalah digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Tentu saja DPR mendengar aspirasi dari masyarakat yang menyatakan aspirasinya bahwa kenaikan BBM itu akan menjadi satu hal yang menjadi hal yang akan diperhatikan oleh DPR melalui komisi-komisinya. Tentu saja kami akan mendengar menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah
dan kami meminta bahwa pemerintah memang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan penyesuaian harga BBM ini, jangan sampai kemudian membuat rakyat menjadi lebih susah atau menjadi lebih sulit. Terkait dengan bantalan sosial yang sekarang ini sudah diberikan pada masyarakat oleh pemerintah, kami berharap bahwa itu akan bisa tepat sasaran, kemudian memang akan berguna bagi masyarakat dalam pemberiannya, dan tidak ada masyarakat yang harusnya mendapatkan kemudian salah nama atau salah sasaran atau salah alamat. Jadi kami meminta kepada kementerian terkait untuk dapat melaksanakan hal-hal tersebut dengan sebaik-baiknya, dan sesuai dengan fungsi pengawasannya, DPR akan melakukan pengawasan terkait dengan hal itu di lapangan. Dan apa yang tadi dilakukan oleh rekan kami dari fraksi PKS ini proses demokrasi yang memang sudah dilakukan, berbeda pandangan itu biasa. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut pilihan yang diambil pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM diharapkan akan membuat ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat. Menurutnya, beban subsidi yang berkurang akan semakin baik bagi keuangan negara. Ia juga menyebut, semakin kecil subsidi yang dilepaskan, ke mekanisme pasar akan semakin baik. Lebih lanjut, ia mengatakan kinerja ekonomi Indonesia masih termasuk salah satu yang terbaik di tengah tekanan dunia. Tingkat inflasi Indonesia pada Agustus 2022 berada pada 4,69%. Year on year cukup baik dibanding negara-negara di dunia seperti Rusia di 15% atau AS di 8,5%. Utak-utiklah IKN itu, teman-teman sekalian. Lagi suasana kayak gini, IKN harus dihentikan. Total, itu udah dapat berapa? Karena Pak Jokowi akan minta duit dari subsidi itu buat IKN, for sure. Jadi akan dialihkan ke rakyat itu 24 triliun, kata Ibu Sri Mulyani. Tapi Pak Jokowi akan minta agar ditambah anggaran untuk IKN. Kereta cepat, kemudian 73 triliun anggaran untuk menyuntik BUMN. Tuh dihitung semua udah lebih dari 100 triliun. Pemerintah tidak mau berkorban, rakyatnya terus yang berkorban. Pemerintahan zalim ini namanya. Jadi apa yang akan terjadi pada kalian? Kembali ke kepentingan anak muda ya. Waktu kalian sudah bekerja jadi profesional atau jadi pengusaha, kalian akan diwariskan oleh alam yang makin rusak dan utang yang menggunung. Maka bersuara. Assalamualaikum Bang Muslim. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya, kabar tentang kenaikan BBM ini menggembirakan atau menggelisahkan? Jadi kalau bulan September itu kan ada lagu Vina Panduwinata, September Ceria. Kalau ini keputusan hari Sabtu tanggal 3 September kemarin itu adalah duka September. September berduka. Bukan ceria lagi ya? Bukan ceria, tapi September berduka. Kenapa? Tidak ada alasan yang paling logis pemerintah harus menaikkan BBM. Kenapa demikian? Karena pertama, setelah kita di dalam pandemi, kemudian tidak terpuruk ekonomi kita, ya kan, dan kemudian daya beli masyarakat begini melemah, ya kan, lalu kemudian pendapatan juga tidak naik, ya. Lalu tiba-tiba ada bom waktu. Ini bom waktu. Jadi naiknya solar, naiknya pertalite, naiknya pertamax, ini bom waktu buat terjadi. Saya sudah menulis beberapa kemarin. Ini berbahaya buat terjadi. Kalau mau dipaksakan naikin silakan. Risiko tanggung sendiri itu masalahnya kan. Nah, jadi persoalannya adalah dipaksakan. Lihat sekarang ini demo di berbagai daerah, ya kan. Jadi demo ini adalah kesadaran, bukan diprovokasi, bukan diagitasi, bukan untuk kepentingan politik, kepentingan elit tidak. Perasaan mereka betul-betul terguncang. Terguncang bagaimana tidak? Dia ke pasar harga naik, dia naik kendaraan harga naik, ya kan? Dia pulang ke rumah listrik naik, dia ke dapur BBM naik, gas naik.
sayur mayur naik. Sayur mayur pasti naik. Telur naik. Telur naik, pasti naik. Jadi ini persoalan rumah tangga pun akan terjadi keributan dalam rumah tangga. Dan ini adalah menciptakan satu malapetaka sosial. Ya, jadi kenaikan BBM ini adalah pelanggaran konstitusi, ya kan, merampas hak-hak kesejahteraan rakyat, merampas hak-hak kesejahteraan rakyat. Kenapa? Kalau sudah susah, sudah miskin, bagaimana dia bisa hidup sejahtera? Bagaimana bisa cerdas? Kan itu masalahnya kan. Jadi efek domino dari para naiknya BBM ini adalah malapetaka kemanusiaan bangsa Indonesia. Iya. Berarti rakyat semakin jauh dari tingkat kesejahteraan dia. Dan rejim ini gagal. Rejim ini gagal mensejahterakan rakyat dan mencerdaskan bangsa akibat dari kebijakan yang salah, konyol di kebijakan ini. Kenapa? Malaysia saja itu harga BBM kan sama kita kan harganya separuh, iya kan? Betul. Ya. Jadi Malaysia itu tingkat pendapatannya itu kita di bawah Malaysia. Tingkat kesejahteraannya tinggi, memang penduduknya sedikit, tapi kan pemerintah tuh mengurusin rejim pemerintahan Malaysia itu, ya kan, pemerintahnya bikin rakyat cerdas dan sejahtera. Kalau kita sebaliknya, kalau kita rakyat kita, ya kan, itu ternyata terakhir ini, terutama kedua pemerintahan ini, itu rakyat menjadi gimana? Saya berkeliling di berbagai tempat. Saya lihat toko-toko sepi, ya kan, rumah-rumah sepi, ya kan. Ini artinya ekonomi kita ini sedang hancur, kan itu masalahnya. Di tengah-tengah ekonomi hancur ini, dipaksakan naiknya BBM ini, ada misi siapa, ada kepentingan siapa naiknya BBM ini. Nah, jadi dugaan saya bahwa naiknya BBM ini bukan semata-mata untuk kepentingan rakyat, bukan. Tapi ini kepentingan rejim dan kepentingan politik, dan juga ini adalah pesan dari luar. Baik, terima kasih. Tolong diperhatikan dengan sangat, Pak. Kembalikan lagi harga seperti semula agar rakyat menjalani hidup yang penuh tekanan ini dengan sedikit nyaman. Dari bapak-bapak sekalian, ada pertanyaan. Harga minyak dunia mahal, Pak Agung. Kita harus jujur ngomong, Pak, sekarang. Ayo jujur ngomong. Harga minyak dunia itu ditentukan oleh apa sih sebenarnya? Oleh judi sebenarnya. Spekulasi pasar berjangka itu yang menyebabkan 80% kenaikan harga minyak dunia hari ini, Pak. Silahkan ditanyakan Pak Archandra berulang kali, dan saya menyampaikan, mengamplifying apa yang dikatakan Pak Archandra, mantan Wamen ESDM beberapa waktu yang lalu, bahwa 80% minyak dunia naik itu karena spekulasi pasar berjangka, dan itu sektor non-real, judi yang haram hukumnya dalam Islam. Apa mau disalahkan rakyat Indonesia? Salahkan Amerika tuh. Salahkan mereka orang-orang barat yang memainkan budaya kapitalis ini, sistem kapitalis ini. Salahkan mereka, Pak. Jangan salahkan rakyat sekarang ini. Rakyat itu menjadi korban hari ini, Pak, terhadap itu semua. Dan kita tahu 80% loh, Pak. Sehingga keyakinan saya harga minyak dunia itu produksinya itu sebenarnya sekitar $30 per barrel juga sebenarnya gitu loh.